Coba kau jangan kesana kemari dulu ya, karena aku tidak akan terpengaruh. Aku sudah bilang tidak akan bahas isinya dulu karena sampulnya saja bermasalah. Kalau kau bawa ke sana, kau bawa ke sini, mau lari ke sana, mau lari ke sini, berarti kamu sudah kehabisan argumen, tidak bisa membantah apa yang kusampaikan ya. Coba kau bantah apa yang kusampaikan. Coba bantahlah, bantah. Dari tadi udah 3 ronde ku tunggu ya, kagak ada bantahannya gitu. Terus kau framing aku, katanya aku mengakui Al-Quran adalah sumber masalahnya. Sejak kapan itu? Aku akui ya, Al-Quran itu mengkritik kitab sebelumnya. Karena kitab sebelumnya ada yang mengatakan bahwa Tuhan jadi manusia dan konsepnya 3 dalam 1. Itu kritik. Apakah untuk Kristen? Bukan. Tapi untuk Nasrani. Nasrani bukan Kristen. Nasrani itu adalah dari keturunan Yakub. Kalian Kristen dan bangsa Asia ya, bangsa Indonesia kagak dikenal. Makanya aku bilang Yesus itu diutus hanya untuk domba yang tersesat dari Bani Israel. Kagak kenal Yesus itu Kristen, kagak kenal Yesus itu dengan kau Bani Asia, apalagi Indonesia. Ya, ingat itu Des. Terus kamu tadi mau tuduh aku ya. Satu-satunya kitab yang nyuruh makan tai di muka bumi ini adalah kitab kau. Kau lupa nih ya. Kau lupa nih dengan ayatmu sendiri ya. Nih ya. Kubacakan sama kamu ya. Mumpung aku baik hati ya. Makanlah. Ini kata perintah ya. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Jadi kau disuruh makan roti ya, bakar di atas tai. Nah, makan tuh sama tai-tainya ya, kayak gitu Des. Ingat itu ya. Satu-satunya menyuruh makan roti pakai tai hanya kitab Edis. Nggak ada itu di Al-Quran, nggak ada ya. Ingat itu bisa. Nah, makanya kalau kau taat sama kitabmu, makanlah roti ya. Kau nanti kan kue saya tuh keringkan milik kamu tuh ya, bakarlah roti kamu, makan sama milik kamu tuh di WC nanti. Tuh yang bagus. Jadi ku minta kali ini ya, supaya kamu membantah apa yang kusampaikan. Di mana kosakata Allah itu, di mana bantahannya, di mana? Bisakah kau bantah dengan data? Terus kosakata Alkitab itu dari mana? Bisakah kau bantah dengan data? Dari tadi ku hanya dengar kamu curhat. Dari tadi ku hanya dengar kamu framing. Terus kagak ada jawabannya. Itu menandakan kamu sudah panik dan tidak bisa menjawab dengan normal, dengan data yang bagus gitu. Nggak ada jawabanmu dari data yang bagus, nggak ada dari tadi ya. Aku hanya dengar curhat ya, dengar curhat. Terus kamu coba-coba untuk menyerang keagamaanku, menyerang Al-Quranku, terus menyerang doktrinku. Aku sudah bilang, aku kagak bakalan terikut apa yang kamu narasikan. Kau pikir kita itu kenal baru sehari dua itu? Kan udah lama. Kau udah tahu karakterku dan karaktermu. Makanya aku tidak pernah terikut apa yang kamu narasikan. Satu yang kutanyakan sama kamu, ya maka itu dulu aku kejar sampai kamu bisa menjawab. Atau kamu akui bahwa kitab Kristen dari keagamaan Kristen tersebut adalah dalam masalah perdebatan lintas agama. Silakan kamu akui kalau kamu tidak bisa membantahnya dengan data. Aku masih bersedia menunggu kamu ya, data dari kamu ya, mana bantahannya? Akan kutunggu gitu bantahannya ya. Sekuat apapun kau membantah, aku punya data bantahannya. Untuk masalah syubhatmu, gampang ku jawab semuanya ya. Gampang, aku ada dalilnya. Apa yang kau katakan itu gampang aku jawab masalah isinya ya. Silakan dulu kau bantah sampulnya. Dah, aku mau dengar, jangan curhat lagi. Baik guys, sekali lagi guys ya, silakan guys follow saya supaya suatu saat kalian bisa menggantikan Yusuf yang hari ini sudah babak belur dan dia hanya curhat-curhat saja, tidak berani membantah.
Baik, saya terima lagi waktunya. Silakan dibisukan, Sob. Baik, terima kasih, Sob ya. Baik, teman-teman ya. Jadi Yusuf tadi sudah mengatakan bahwa Quran mengkritik. Nah, dikatakan mengkritik kitab-kitab sebelumnya. Silakan putar kembali. Di sini direkam ya, Sob ya. Sob, tidak pernah Sob Al-Quran itu mengkritik kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu justru membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan kebenaran. Tetapi yang kalian lakukan adalah baca Quran sambil jungkir balik, sehingga kalian lebih percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kalian lebih memilih membaca kitab-kitab sesudah Al-Quran. Padahal tidak pernah ada satupun ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kau kepada kitab karangan si fulan, berimanlah kau kepada kitab mazhab Syafi'i, berimanlah kau kepada kitab Hambali, beriman. Nggak ada, Sob. Justru yang kalian lakukan adalah beriman kepada kitab-kitab fikih, kitab-kitab mazhab, kitab-kitab karangan ulama yang diantara mereka sendiri berdebat satu sama lain, cakar-cakaran satu sama lain, sehingga Muhammad mengatakan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan saja yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Bayangkan, Sob, ya, yang kalian itu malah disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kalian tidak mau beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, malah mengatakan bahwa Injil itu palsu, malah mengatakan Taurat itu palsu. Padahal Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Injil dan Taurat itu palsu. Malah justru dikatakan dalam Al-Quran, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Beriman kau kepada kitab yang diturunkan kepada kamu, yaitu kepada ahli kitab. Tapi yang kalian lakukan malah memelintir karena kalian sudah lebih percaya kepada ulama-ulama kalian yang mazhabnya ini begitu penting, sehingga kalian lebih percaya kepada mereka ketimbang isi Quran kalian sendiri. Ya, kemudian yang kedua, masalah makan roti tadi. Sob, di situ tidak ada perintah makan tai. Bagaimana? Inilah yang saya bilang, umat buta huruf. Karena kalian percaya bahwa Muhammad katanya buta huruf, ya kan? Karena Muhammad buta huruf, sehingga Usup sampai sekarang pun harusnya mengikuti sunnah Muhammad. Harusnya kamu sampai sekarang buta huruf juga mengikuti Muhammad yang buta huruf. Akibatnya jadi seperti ini. Di situ tidak ada perintah makan tahi. Di situ adalah perintah kepada Nabi Yeskiel bahwasanya dia disuruh membakar rotinya di atas kotoran. Supaya apa? Supaya dikatakan kepada orang Israel, demikianlah nanti keadaanmu, wahai orang Israel, karena Tuhan akan menghukum kamu sehingga kamu akan seperti ini. Kamu akan membakar rotimu di atas kotoran. Itu adalah peringatan. Makanya kalian baca konteksnya. Sementara, Sob, jangan gara-gara kalian pengen jadi remis, pengen cari remis. Gara-gara memang Muhammad satu-satunya nabi yang memerintahkan manusia minum kencing hewan, kalian cari remis dengan mengatakan yang tidak ada. Ya, kalian memang hobi membuat-buat yang tidak ada. Ya, dan siapakah itu orang yang membuat yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka tukang sulap dan tukang sihir. Tidak ada dalam Quran suruh beriman kepada kitab-kitab sebelum kesesudahnya. Kalian bikin, berimanlah kepada ini, kepada kitab fikih, kepada kitab karangan ulama. Ya, tidak ada dalam Quran yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Kalian bilang yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Tidak ada dalam Quran. Hei, kalau kamu mau baca Quran, kamu harus paham nahwu, sharaf, balaghah, mantik. Kamu harus paham. Gak ada dalam Quran itu, Sob. Tunjuk satu ayat di dalam Quran. Kalau mau paham Quran, kamu harus paham nahwu sharaf, paham balaghah, paham mantik. Tidak ada di dalam Quran. Justru kalian membuat-buat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalianlah ahlinya dalam hal mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sungguh kalian itu termasuk orang-orang yang nekat. Kenapa saya katakan kalian termasuk orang-orang yang nekat? Karena kalian tidak ubahnya seperti tukang sulap dan tukang sihir yang mengatakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Coba Sob, tantangan kepada kamu sekarang, Sob. Jangan gara-gara kamu ingin cari remis, kamu buat sesuatu yang tidak ada dalam Quran, kamu ada-adakan. Di mana perintahnya supaya beriman kepada kitab tafsir? Di mana di dalam Quran yang disalibkan itu adalah Yudas? Di mana? Kalian tidak pernah menggunakan Al-Quran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar Al-Quran. Tolong ini direkam. Tidak mungkin seorang Muslim
akan menggunakan Al-Quran ketika saya bertanya kepada dia seputar agama Islam. Kalau ada orang Muslim yang pakai Qurannya ketika saya tanya seputar Al-Quran, saya lompat dari Monas. Silakan. Silakan Sob. Jangan nge-lag Sob. Oke. Ini siapa nih yang mau join sebagai tamu ini? Silakan Sob. Jangan dibisukan Sob. Kamu masih terbisukan Sob. Udah gagap begitu. Oke. Lagi-lagi zong dan curhat yang ditampilkan oleh Edis, datanya tidak ada. Ya tahu kan kualitas Edis ya, Bapak Ibu semuanya ya. 20.000 lebih mata memandang. Inilah kualitas Edis ya ketika diminta pertanggungjawabannya, di mana datanya nggak ada gitu. Hanya curhat, framing, dan menyerang pribadi. Itu memang udah kelakuan Edis dari dulu. Makanya saya udah tahu karakter dia ya, dan kebal dan tahu cara menghadapi dia ya. Zong gitu ya, zong. Tapi nggak apa-apa ya, sebagai edukasi saya jawab deh pertanyaan Edis satu gitu ya. Hadis riwayat Malik ya, Hadis ya, dan Al-Hakim. Tarok tufikum amrotain lantadillu ma tamassakum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Itu ya, disuruh untuk mengimani Al-Quran, warisan Nabi, hadis, terus al-ulama warathatul anbiya. Jadi kitab para ulama itu juga sebagai petunjuk untuk menjelaskan Al-Quran dan sunnah. Jelas? Itu dalilnya ya. Sudah aku bilang kok gampang. Jawab pertanyaan kamu itu semuanya gampang. Kau lari sana, lari sini. Ketika ku kejar ya, ku kejar ke sana ke sini, kamu lari terus. Mana bantahan kau mana? Kalau untuk masalah framingmu, semuanya itu ada dalam otakku dalilnya. Ya, ada dalam otakku dalilnya. Sekali lagi, ya. Udah aku bilang sama kamu, coba kau bahas dulu. Ya, bahas dulu tentang masalah yang kupermasalahkan. Jangan, bukan kau mau cari remis. Des, aku kagak cari remis, ya. Aku di sini minta jawaban kamu. Jangan kamu mau menutupi kekalahan kamu sehingga bilang aku mencari remis. Jangan kau tutupi ya ketidaktahuan kamu atau kebodohan kamu terhadap permasalahan ini. Kalau kau tidak sanggup membahasnya, tidak ada data yang kau tampilkan, silahkan kau akui. Ya betul bahwa Bible kami dari segi bahasanya saja itu menjadi masalah di Indonesia. Udah beres kita gitu loh berdebat. Ya nggak ada lagi perdebatan di antara kita kayak gitu. Kau bantah juga kagak bisa, data tidak ditunjukkan. Terus apa yang ku dapat darimu? Kau mau lompat-lompat ke Al-Quranku, mau lompat-lompat ke hadisku gitu. Terus mau seperti apa kamu? Ya, kalaunya untuk masalah Al-Quran mengkritik betul. Kenapa? Karena ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa mengatakan Allah beda dengan segala sesuatu. Allah itu bukan manusia. Ya, lalu ada ajaran selepas Nabi Musa mengatakan Allah datang ke bumi jadi manusia, mati terkutuk, menebus dosa. Apa itu ajaran dari mana? Ajaran para nabi bukan? Bukan, sehingga Al-Quran harus mengkritik ideologi seperti ini. Makanya di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat 73 ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu. Nah, itu kritik dari Al-Quran. Berarti konsep seperti itu salah. Tidak ada Al-Quran menyebutkan di situ bahwa itu adalah Kristen. Nggak ada. Ingat sekali lagi ya. Tapi kritik ideologinya. Selain mengkritik, Al-Quran juga meluruskan. Ya, Al-Quran juga menyempurnakan. Jadi kau jangan tinggalkan hal itu ya tentang Quranku. Jadi untuk masalah dalil ada di dalam otakku. Aku lebih pintar daripada kamu. Ya, dari tadi aku menunggu jawaban kamu. Di mana bantahannya? Atau kau mau bilang ya kosakata Allah di LAI itu diambil dari bahasa Yunani. Silakan kau tunjukkan datanya kalau kayak gitu. Ya, silakan kayak gitu.
Dari tadi kutunggu seperti itu. Allah dari bahasa Yunani, atau Alkitab itu dari bahasa Suryani, atau Injil itu dari bahasa Yunani. Silakan kau jabarkan. Mana penjabaranmu, mana? Mana? Yang ku dengar dari tadi curhat sana sini, menyerang pribadi, framing, data kagak ada. Aduh Dis, itu adalah kelakuan kamu dari dulu untuk menutupi kekalahanmu, ya, menutupi ketidaktahuanmu tentang apa yang kuajukan atau apa yang aku tanyakan sama kamu. Coba kau bantah sekali lagi. Kalau next kamu tidak ada bantahan, ya aku sudahi saja gitu ya. Karena apa? Karena apa? Karena tidak ada bantahannya dan kau tidak bisa menjawabnya gitu. Silakan. Baik. Ya teman-teman ya, si Yusuf nampaknya sudah menyerah teman-teman ya. Yusuf sudah menyerah. Dia kali ini waktunya mengatakan, belum. Oke, baik. Kasih waktu. Sabarlah kau itu. Macam mana pula kau ini? Teman-teman jangan lupa follow saya ya. Kalian pengikut-pengikut Yusuf, kalian harus follow saya. Supaya apa? Supaya kalian bisa menggantikan ustadz kalian yang sudah babak belur, yang sudah mengatakan hari ini kita sudahi saja, ya kan? Jangan lupa ya. Kalian yang follow Sob, dibisukan dulu Sob. Jangan panik, jangan batuk-batuk gitu Sob. Kalian harus follow saya supaya kalian nanti bisa menggantikan Yusuf karena ustadz kalian sudah babak belur. Jadi begini Sob. Pertama, kamu sudah mengakui bahwa sumber perdebatan antara Islam dan Kristen adalah Al-Quran, adalah kitabmu yang mengkritik, kata kamu, mengkritik ajaran-ajaran terdahulu. Tapi ketika orang Kristen tanya balik, mengkritik balik, kalian kejang-kejang, kalian marah-marah, demo di Monas bersilit-silit. Ya, jadi seperti itu Sob ya. Sekarang begini Sob. Sekali dulu saya ketawa ya. Begini Sob. Saya punya pertanyaan kepada kalian Sob. Bukan hanya kepada kamu saja Sob, kepada seluruh umat muslim. Karena saya sudah 13 tahun mendalami Al-Quran, ketika saya berdiskusi dengan Usop dan kawan-kawan, tidak pernah ada satu umat muslim yang menggunakan Al-Quran untuk menjelaskan agama Islam. Nggak pernah ada. Sekarang saya tantang Sob. Saya tantang, kalau ada umat muslim yang berani buka Al-Quran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar Al-Quran, tolong ini dicatat, saya terjun dari Monas, kepala saya di bawah. Kalau ada umat muslim yang membuka Al-Qur'annya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar agama Islam, yang konon katanya Quran itu mengkritik, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata hampir-hampir tidak ada gunanya ketika digunakan dalam perdiskusian lintas agama. Satu pertanyaan pertama, di mana dalam Quran disuruh menerjemahkan Quran itu ke dalam bahasa Indonesia? Di mana perintahnya dalam Quran disuruh menerjemahkan huruf-huruf Arab itu ke dalam huruf abjad-abjad huruf Latin? Jawab dengan Quran. Kalau ada di Quran, saya lompat dari Monas. Yang kedua, di dalam Al-Quran katanya kitab lengkap, kitab yang jelas. Tunjuk perintah supaya umat muslim sunat di dalam Al-Quran. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Yang ketiga, di mana dalam Al-Quran suruh naik haji ke Mekah? Kalau naik haji ada memang, suruh naik haji ada. Tapi suruh naik haji ke Mekah, kalau ada di Quran, saya lompat dari Monas. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran katanya Ibrahim istrinya 2. Tunjuk dalam Quran, kalau ada Ibrahim istrinya 2, saya lompat dari Monas. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ibunya, Islam mengatakan bahwa ibunya Ishak dan ibunya Ismail berbeda. Satu namanya Sarah, satu namanya Hajar. Kalau ada dalam Quran, saya lompat dari Monas. Kemudian yang ketiga, apalagi? Ya, udah 5 itu ya. Pokoknya 100. Saya bikin 100 pertanyaan kepada agama Islam. Kalau ada orang Islam yang menggunakan Qur'annya untuk menjawab, saya lompat dari Monas. Makanya Sob, saya bilang sama kamu Sob, Qur'anmu itu sebenarnya hampir tidak ada lagi gunanya sekarang. Kitab suci kalian itu bukan Qur'an. Kitab suci kalian itu adalah hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab karangan ulama, kitab karangan simpulan, kitab karangan simpulan. Nggak
Nggak pernah Quran itu kalian gunakan. Coba, di antara 5 pertanyaan saya tadi. Catat teman-teman, di antara 5 pertanyaan saya tadi, kalau Yusuf menggunakan Quran untuk menjawabnya, saya bersumpah akan lompat dari Monas dengan kepala saya di bawah. Kalau kamu menggunakan Quran untuk menjawab itu. Tapi ingat sob, kalau jawab, jangan diedit-edit, jangan tambah-tambahi. Misalnya saya tanya sama kamu, sob, di mana Quran perintah sunat? Kau baca, ikutilah milah Ibrahim. Sob, kalau ada di Quran Ibrahim sunat, saya terjun dari Monas. Nggak ada. Tidak ada ceritanya dalam Quran dikatakan Ibrahim itu sunat. Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Bahkan kalau kalian baca riwayat-riwayat tentang sunatnya Muhammad, ada yang bilang Muhammad disunat Abdul Muthalib, ada yang bilang Muhammad disunat ketika sudah lahir, ada yang bilang Muhammad disunat malaikat. Apa 3 kali Muhammad sunat? Sampai kebingungan kalian untuk meriwayatkan Muhammad itu sudah sunat atau belum. Karena memang di dalam Al-Quran tidak pernah Allah memerintahkan Muhammad untuk sunat. Coba, dari sudut mana sob bahwasanya kamu mengatakan begini dan begitu, kecuali dari kitab karangan-karangan. Di dalam Quran mana bahwa rumah Allah itu di Mekah? Coba tunjuk dari Quran mana. Kalau ada rumah Allah di Mekah, saya terjun dari Monas. Silakan. Terima kasih teman-teman. Habis ini sudahan dia pasti nih. Sudah gemetar dia YouTube nih. Silakan. Oke. Jadi di sini ya 5 menit kagak ada lagi jawabannya, zong lagi, curhat lagi, malah nambah nanya. Waktunya, Sob. Kan kayak gitu ya. Jadi hanya menambah pertanyaan tanpa ada jawaban. Ya orang tahu berarti udah kualitas kamu tidak ada data dan tidak bisa menjawab. Zong semuanya. 5 menit hanya curhat. Lah kau 5 menit hanya pengen lompat ke Monas, lompat dari Monas. Ya udah lompat aja kau situ. Ya 5 menit ngomongin mau lompat dari Monas. Lompat aja situ. Nggak ada urusan sama aku gitu ya. Terus pertanyaan kamu itu ya nggak perlu ku jawab. Aku pun bisa tanya balik. Di mana di kitab Bible Yesus mengaku Allah? Di mana di kitab Bible Yesus mengatakan sembahlah aku? Di mana di Bible dalam bahasa Yunani ada kosakata Allah? Di mana di dalam Bible ada kosakata Rasul dalam bahasa Yunani? Terus di mana di dalam Bible Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi? Kalau ada, aku lebih ngeri lompatnya dari menara Apple dengan cara terbalik kepala. Itu ya kalau ada gitu. Bisa. Aku bisa juga bikin kayak gitu. Itu bukan menjawab namanya. Itu namanya framing. Ya, framing. Ya, untuk apa? Menutupi ketidakmampuan kamu. Saya juga bisa seperti itu bikin ya. Makanya aku bilang dari tadi jawab. Jong pula ya teman-teman. Zong lagi gitu ya, zong lagi masalahnya. Jawabannya kagak ada. Terus dibilangnya, oh saya mengakui Al-Quran mengkritik. Ya betul ya. Yang dikritik itu kamu perlu tahu ya. Yang dikritik itu bukan Kristen tapi Yahudi. Sudah ku bilang di awal, Kristen penumpang gelap kagak dikenal. Ingat itu. Contoh yang dikritik Al-Quran ya di dalam An-Nisa 157. Yang dikritik Al-Quran adalah Yahudi. Ya, yang menangkap Nabi Isa. Bukan Kristen. Kristen kagak dikenal. Udah dibilang dari tadi Kristen kagak dikenal. Penumpang gelap. Ingat itu. Berapa kali udah aku bilang. Ya, kau aja puter-puter dari tadi. Ya, jadi nih ya. Aku berharap ketika kamu bawa sebuah tema kepadaku di mana sumber perdebatan yang ada terjadi di Indonesia ketika aku mengajukan sebuah argumen tapi kau tidak dapat menampilkan datanya dan hanya bacot doang, zong, framing, menyerang pribadi. Itu udah kebal bagiku ya, udah kebal ya. Tapi orang tahu kualitas kamu tidak bisa menjawab dengan baik dan dengan data. Artinya apa? Apa yang kusampaikan itu betul, tidak bisa dibantah oleh kamu sendiri. Ya, silakan kamu bantah ya. Kosakata Allah kamu bantah yang kuajukan tadi. Alkitab tadi kamu bantah ya. Terus kosakata Rasul tadi kamu bantah.
Terus apalagi yang kuajukan kepada kamu, silakan kamu bantah semuanya. Orang dapat menonton, orang pintar berpikir ya Disya. Orang pun juga berpikir dan mereka pintar para penonton itu untuk menilai. Bahkan lebih pintar daripada kamu untuk menilainya. Maka dari itu ketika kamu berdebat atau berdiskusi agar tidak dibilang asumsi, usahakan samaku itu pakai data. Jangan kau kesana kemari ya. Aku itu pawangnya kamu ya. Kamu aja nggak nyadar. Makanya aku nggak pernah terikut dengan apa yang kau narasikan. Pernah aku ikut ketika aku mengajukan satu argumen dari awal, maka itu akan ku kejar sampai habis. Ingat kamu diskusi kita sebelumnya. Ingat kan tentang masalah Al-Quran di mana Nabi Daud dikatakan berzina. Akhirnya kamu akui tidak ada. Udah beres. Aku kagak akan pernah kejar kamu lagi gitu. Itu kamu jujur. Nah, kalau kamu mengakui ya, silakan kamu jujur kali ini bahwa perdebatan ini terjadi karena kitab Kristen mengambil istilah Islam dan kau akui, beres kita gitu. Gak perlu kau tampilkan data dan kau hanya cukup akui saja. Ya, beres semuanya ya Disya gitu. Tapi kalau kau mau bantah silahkan tampilkan datanya ya, tampilkan datanya. Untuk masalah framing kamu, masalah sunat bla 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 dan yang lainnya aku gampang itu jawabnya Dis. Ku bilang dalilnya ada di otakku semuanya ya. Ada di otakku semuanya itu dalilnya yang kau pertanyakan. Jadi kau kagak usah dulu tanya masalah itu. Silakan ya, silakan kau jawab dulu tentang masalah sampulnya tadi. Ya kalaunya tidak bisa, aku satu kali putaran lagi. Mungkin kamu kusuruh tanggapi, habis itu tanggapan akhir dariku. Silakan ya kalau seperti itu. Tolong tunjukkan datanya. Silakan. Baik teman-teman, si Usup sudah mewek-mewek dan ingin sudah menyudahi ya. Usup ingat, Yusuf ingin menyudahi acara ini karena dia sama sekali tidak bisa membantah apa yang saya katakan. Sup, jangan batuk-batuk terus Sup, jangan batuk-batuk, dibisukan. Baik, yang pertama tadi saya memberikan kepada dia 100 pertanyaan. Belum jalan. Oke, baik. Baik, silakan. Mana waktunya, Sup? Batalin waktunya. Dulu. Mana waktunya, Sup? Batalin dulu itu di tempat kamu itu. Batalin, kirim lagi ke aku, ayo. Bentar, sabar. Aku pencet atau kamu nih? Sudah saya. Baik. Ya, seperti ronde terakhir ya. Wah, sudah minta ronde terakhir kan? Ya, jadi teman-teman ya. Ya kalau kamu nggak tunjukkan data. Enggak, oke lah. Baik, terakhir. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi seperti saya bilang, selama saya diskusi dengan orang-orang Islam, selama 13 tahun saya dalami Al-Quran, saya baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah, bolak-balik, sampai lepas sampulnya. Saya memang tidak pernah menemukan ada orang Islam yang berdiskusi dengan saya menggunakan Al-Quran menjadi buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Makanya ada pertanyaan seperti ini. Benarkah Quran sebagai kitab penjelas hanyalah gombal? Ternyata Yusuf PI membuktikan bahwa Quran hampir tidak ada gunanya untuk menjelaskan apa itu Islam. Pertama, saya tanya tadi sama Yusuf, Sob, di mana Sob di dalam Al-Quran bahwa umat Islam itu harus menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia? Tidak ada jawabannya. Bahwa Quran kitab yang menjelaskan segala sesuatu ternyata bagi Yusuf hanyalah hiasan. Kemudian yang kedua, Sob, di mana dalam Quran? Kamu sunat Sob? Iya, saya sunat. Mana perintahnya untuk sunat dalam Quran? Kagak ada. Mana Ibrahim sunat dalam Al-Quran? Kagak ada. Istrinya Ibrahim 2 dalam Quran? Kagak ada. Ibunya Ishak dan ibunya Yakub berbeda dalam Quran? Kagak ada. Semua yang diceritakan Yusuf tentang agama Islam, sumbernya bukan dari sini nih. Bukan dari kitab ini. Sumbernya adalah dari kitab-kitab di luar sini. Makanya Yusuf,
tolong ajukan kepada kementerian supaya negara merubah kitab suci kalian bukan lagi Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran itu tidak kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam. Ketika kalian bilang, orang-orang Kristen, yang disalibkan itu bukan Isa. Isa itu diselamatkan. Yang disalibkan itu adalah Yudas. Di Quran mana tertulis seperti itu? Zong, tidak ada. Makanya saya bilang kitab suci kalian itu bukanlah Al-Quran sob, tapi kitab suci kalian itu adalah omong-omong yang tidak tahu siapa sumbernya dari mana. Coba, di mana yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot? Mana? Dari mana? Tidak ada. Kemudian kamu tadi ngajukan pertanyaan saya. Kalau begitu, saya juga bisa ngajukan pertanyaan kepada kamu. Mana Yesus ngaku bahwa dirinya adalah Allah? Gak ada, sob. Gak ada. Ngapain Yesus ngaku Allah? Allah itu adalah Tuhannya Muhammad yang kata Aisyah bahwa Allah tiada lain, tugasnya hanyalah menuruti keinginan Muhammad. Aisyah ngomong seperti itu. Di mana dalilnya bahwa Aisyah ngomong seperti itu? Oh, ada. Ada, bukan gak ada. Nih, bahwa Aisyah Nih, di dalam Bukhari 4414 Aisyah berkata, ketika para wanita-wanita menyerahkan dirinya kepada Muhammad, apa kata Aisyah? Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, Rabbmu, kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Memang sob, bahwa Allah itu tugasnya menurut Aisyah adalah menuruti keinginan Muhammad. Makanya mustahil Yesus mengaku sebagai Allah. Gak ada ceritanya. Coba baca Quran surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Bagaimana di situ perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Kalau Muhammad suka, maka Muhammad boleh menggauli mereka. Muhammad juga boleh menggauli wanita-wanita yang sudah diceraikan berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 51. Ada. Lalu apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Hadis riwayat Bukhari 4414. Ada dalilnya. Coba, kalau kamu bertanya lagi kepada saya, mana di dalam bahasa Yunani ada kata Rasul? Tidak ada. Tidak ada. Saya berani jawab. Semua yang kamu tanyakan pertanyaan kepada saya jawab pakai Bible. Tapi kalau ada satu saja pertanyaan saya, satu pertanyaan saya seputar agama Islam, kalau kau jawab pakai Quran, saya catat semua rekam. Saya terjun dari Monas kalau ada orang Islam yang ketika saya tanya tentang agama Islam dibuka Qurannya. Saya pastikan Quran tidak berguna bagi seorang Islam ketika saya bertanya kepada dia tentang Al-Quran. Terima kasih. Makasih bang. Silakan. Katanya sudah tadi sob, sudah meninggal ini. Loh, kamu yang duluan bikin waktu, ya aku yang terakhir lah nanggapin. Baik, silakan sob. Ditanggapi dong sob ini sob. Ya silakan. Saya ambil air minum dulu sob ya. Udah haus saya sob. Nah, pencet dulu waktunya. Udah. Saya ambil air minum. Sambil air minum. Silakan. Oke ya teman-teman semuanya, zong lagi kan kayak gitu edis dia pasti kayak gitu, zong lagi ya, nggak ada lagi datanya zong. Pasti zong. Udah nggak bakalan bisa dia jawab saya ya, dari awal saya kejar itu aja nggak bakalan bisa dia jawab ya. Lalu dia coba cari remis untuk menutupi ketidakmampuan dia menjawab argumen saya. Lalu bawa pertanyaan ini, pertanyaan itu, Al-Quran begini, Al-Quran begitu, Nabi begini, Nabi begitu. Ya untuk apa? Untuk orang supaya lupa atas pertanyaan saya. Nggak bakalan ya. Saya sudah bilang kalau saya berargumen mengajukan satu pertanyaan itu saya kejar sampai habis. Ya kecuali dia mengaku atau dia menampilkan data. Kalaunya tidak ada data, tidak ada pengakuan,
maka saya tidak akan bergeming. Ya, terserah dia mau bahas apapun, orang bisa nilai. Oh, berarti orang ini nggak ada ilmunya. Ya, dia tidak bisa menampilkan data, tidak bisa membantah argumen saya. Kan orang bisa nilai jadinya seperti itu ya. Zong lagi. Kalau untuk masalah Al-Quran, di mana Muslim itu ketika ditanyakan, dia memakai Al-Qurannya. Des, Al-Quran itu ada di otakku ya Des ya. Ya, ada di otakku. Bahkan ku bisa terjemahkan kata per kata Quranku. Ya, bukan seperti Bible-mu. Satu ayat aja susah dihafal. Ya. Kayak gitu. Al-Quran itu ada di dalam otakku ya. Bahkan aku tanpa kamus bisa menerjemahkannya. Ingat itu ya. Jadi aku perlu jawab pertanyaan kamu itu, nggak perlu ya. Kagak perlu sama sekali. Karena apa? Kamu saja tidak menjawab pertanyaanku dan kabur gitu. Kau mau pertanyaanmu dijawab olehku. Enak kali kau. Zong ya. Jadi Dis ya, agar ya nanti kalau ketemu aku lagi di lain waktu, kamu siapkan datanya. Jangan bikin malu umat Kristen. Ketika ditanyakan satu hal kamu kagak bisa jawab. Padahal ini adalah pertanyaan ecek-ecek. Kenapa aku bilang ecek-ecek ya? Di mana Kristen mengambil kosakata Allah? Adakah di dalam bahasa Yunaninya Allah? Kata kamu kagak ada. Terus adakah kosakata Yunaninya kosakata Rasul? Kata kamu nggak ada. Secara tidak langsung Des, kamu sudah mengakui bahwa inti permasalahan perdebatan yang terjadi di Indonesia adalah dari kitabmu. Ya, dari kitabmu. Udah tahu bahasa aslinya nggak ada kosakata Allah. Udah tahu nggak ada bahasa aslinya kosakata Rasul. Udah tahu nggak ada bahasa aslinya Alkitab. Tapi Kristen Indonesia memakai kosakata tersebut. Artinya kau mengakui ya inti permasalahan yang terjadi saat ini adalah gara-gara Kristen memakai istilah Islam. Kau saja sudah akui tentang masalah itu. Nah, coba kau pede sendiri gitu ya. Pede sendiri dengan keagamaan kamu. Makanya ku sarankan kepada kalian ya, agar tidak kalah argumen denganku, siapkan data. Terus kalau bisa kalian itu biar tidak terjadi lagi perdebatan di Indonesia ini, pakai keagamaan kalian dengan pede. Ya, sekali lagi ku sampaikan itu. Silakan kalian pakai teos, mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya Dewa, silakan. Ya, umat Islam gak mau tahu. Terus kalian mau pakai kosakata Evangelion, bukan Injil, terserah. Umat Islam gak mau tahu. Kalian mau namakan kitab kalian itu Biblos dari Yunani, ya. Dah, terserah, umat Islam gak mau tahu. Yang penting kagak ambil kosakata Alkitab. Ya, itu saja. Artinya betul, Edis di sini ya, dia mengakui bahwa inti permasalahan itu adalah kosakata bahasa yang digunakan oleh pihak kekristenan. Maka dari itu teman-teman semuanya, mari kita serukan sebagai umat Islam ya, hapus kata Allah di Bible, hapus istilah-istilah Islam yang ada di kitab Edis. Allahu Akbar ya teman-teman semuanya ya. Nanti saya harap Edis bisa menampilkan datanya biar orang bisa menilai Edis, bisa jawab argumen saya. Jadi cukup itu yang kusampaikan Dis. Kurasa nggak ada lagi yang perlu dibahas gitu. Baik, baik. Terima kasih Sob. Intinya Yusuf lari dari pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam ketika masuk.